Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Denita Permatasari dari kelompok 5 dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya bersama Siti Hilmah Mutiara dan juga Henry Winata akan menjelaskan tracing dari kode bubble sort descending. Jadi di sini ini merupakan kode yang akan kita input di dalam kode blocks-nya. Nah, ini data yang kita miliki dan ini merupakan indeks array-nya. Nah, lalu untuk tracing-nya ada di bawah sini. Nah, jadi untuk tracing ini terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama ada I sama dengan 0, lalu selanjutnya I lebih kecil dari N dikurangi 1. Nah, ini kan N-nya itu diketahuinya sama dengan 6, jadi dikurangi 1 makanya 5. Lalu selanjutnya ada syarat J sama dengan I ditambah 1, ini. Lalu yang terakhir ada J lebih kecil daripada N. Nah, lalu yang pertama-tama nih kita lihat di sini karena I-nya sama dengan 0, berarti kan di sini 0 lebih kecil daripada 5, ya. Lalu selanjutnya J. Karena tadi I-nya diketahui 0 ditambah 1 berarti J-nya sama dengan 1. Lalu J lebih kecil daripada N, ya, yang berarti 1 lebih kecil daripada 6. Ya, betul. Lalu selanjutnya kita masukkan data I lebih kecil daripada data J. Nah, ini itu tadi I-nya kan di awal diketahui itu 0. Nah, untuk J-nya sendiri ini adalah 1. Nah, maka di sini jadi data 0 lebih kecil dibandingkan dari data 1. Nah, kita lihat dari data yang kita punya di awal tadi. Kan data 0 lebih kecil daripada data 1. Nah, ini data 0-nya yaitu angka 1 dan data 1-nya yaitu angka 45. Berarti apakah 1 lebih kecil daripada 45? Jawabannya ya, betul. Lalu di sini data 0 sama dengan data 1 sama dengan 45. Jadi ini tuh kayak lagi dibalik gitu tempatnya. Nah, terus di sini kita tulisin lagi indeks array-nya supaya kita ingat gitu ya. Ini data keberapa. Nah, lalu di sini udah terlihat nih perbedaannya. Kalau di yang asalnya array 0 itu angka 1, kalau di pas pertama itu array 0-nya adalah 45. Nih ya, ini pas pertama. Lalu selanjutnya karena tadi di sininya iya, berarti kita lanjutnya mulai dari sini. J sama dengan 2. Kenapa? Karena tadi karena ini tuh berurutan ya guys. Ya Pak. Nah, lalu selanjutnya 2 lebih kecil dibandingkan 6. Ya, betul. Nah, di sini karena tadi I-nya masih diketahui sama dengan 0,
maka di sini 0 lagi. Tapi di sini J-nya udah berubah yang ini. Jadi data 2. Nah, kita lihatnya dari data yang udah berubah tadi, yang udah pas di sini. Data 0-nya diketahui 45, sedangkan data keduanya diketahui 94. Nah, 45 apakah lebih kecil daripada 94? Jawabannya ya. Maka di sini tuh diganti lagi seperti yang di awal tadi. Sehingga data terbarunya itu dapat kita lihat di sini. Array 0-nya yaitu 94 dan 45 berada di array kedua. Nah, ini pas 2-nya. Lalu, karena tadi ininya masih iya, kita lanjut lagi nih ke J sama dengan 3. Nah, 3 apakah lebih kecil dari 6? Iya. Nah, sekarang data I-nya masih ke 0, lalu data J-nya berubah jadi 3. Nah, kita lihat dari sini. Data 0-nya ada 94. Lalu data 3-nya ada 5. Nah, 94 apakah lebih kecil daripada 5? Jawabannya tidak, maka lanjut lagi. Lanjut lagi, J sama dengan 4. Nah, 4 apakah lebih kecil daripada 6? Ya. Nah, lalu data I-nya masih sama, data 0. Lalu data J-nya itu data 4. Nah, terus kita masih melihat dari data yang di sini di pas 2 tadi. Data 0-nya yaitu masih 94. Lalu data 4-nya yaitu 13. Nah, apakah 94 lebih kecil daripada 13? Jawabannya tidak, maka kita lanjut ke yang selanjutnya. J sama dengan 5. 5 apakah lebih kecil daripada 6? Ya, jawabannya masih ya. Lalu di sini data I-nya masih 0, tapi data J-nya berubah jadi data ke-5. Masih sama seperti tadi, kita lihat data 0-nya yaitu 94, lalu data yang ke-5-nya 34. Apakah 94 lebih kecil dari 34? Jawabannya tidak. Nah, lalu selanjutnya kita pindah ke sini. J sama dengan 6. 6 apakah lebih kecil dari 6? Jawabannya tidak, maka lanjut lagi. Sekarang I-nya yang berjalan. Nah, kalau tadi I-nya diketahui sama dengan 0, sekarang I-nya diketahui sama dengan 1. Nah, 1 apakah lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya. Lalu selanjutnya di sini kenapa J sama dengan 2? Karena tadi di awal itu J sama dengan I ditambah 1. Karena di sini I-nya 1, lalu ditambah 1 lagi jadi sama dengan 2. Nah, 2 apakah lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Nah, di sini data I-nya berubah jadi data 1 karena I-nya udah diketahui di sini 1. Lalu data J-nya kita ngikutin yang ini jadi data kedua. Nah, kita masih lihat ke data yang ada di pas 2 ini. Data satunya yaitu ada angka 1, lalu data 2-nya ada 45. Jadi, apakah 1 lebih kecil daripada 45? Jawabannya iya. Lalu dibalik lagi seperti tadi, sehingga data yang terbarunya itu menjadi seperti ini, di mana data pertamanya itu ada angka 45, lalu di data keduanya ada angka 1. Ini pas ketiganya. Lalu selanjutnya masih sama seperti tadi, J-nya terus berjalan.
Sekarang J sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Nah, di sini masih sama seperti tadi, data I-nya 1, lalu data J-nya 3. Nah, data satunya tadi 45, lalu data ketiganya yaitu 5. Apakah 45 lebih kecil dari 5? Jawabannya tidak. Maka selanjutnya kita berpindah. J sama dengan 4. 4 lebih kecil dari 6 ya. Data pertamanya masih 45, lalu data keempatnya yaitu 13. Lalu pernyataannya, apakah 45 lebih kecil dari 13? Jawabannya tidak. Lalu selanjutnya J sama dengan 5. 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Lalu di sini masih data 1 dengan 45 lebih kecil dari data 5 dengan angka 34. Jawabannya adalah tidak karena 45 lebih besar. Maka kita lanjut ke J sama dengan 6. Nah, 6 apakah lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak, maka kita lanjut ke I. Maka kita lanjut ke I yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, I diketahui 2 ya. Lalu 2 apakah lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya. Nah, di sini masih sama seperti tadi ya. I ditambah 1 karena I-nya 2 ditambah 1 berarti jadi 3. Lalu 3 apakah lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Lalu di sini data I-nya yaitu data kedua dan data J-nya itu data ketiga. Kita lihat datanya dari data yang ada di pas ketiga. Nah, data 2-nya yaitu angka 1. Lalu data 3-nya yaitu angka 5. Apakah 1 lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya. Lalu dibalik lagi seperti tadi sehingga menghasilkan data pas 4 ini. Lalu selanjutnya ada J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Lalu kita lihat lagi seperti tadi. Data 2-nya yaitu masih 5, berubah jadi 5 ya. Sedangkan data keempatnya yaitu 13. Nah, 5 apakah lebih kecil dari 13? Jawabannya iya. Lalu ditukar lagi menjadi data pas kelima ini. Mulai terlihat nih perbedaannya. Lalu selanjutnya kita ke J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Lalu selanjutnya data kedua, kita di sini data keduanya ada 13. Lalu selanjutnya untuk data J-nya yaitu data kelima ada angka 34. Nah, lalu ditukar kembali seperti yang sebelumnya, maka terjadilah data pas ke-6 ini. Apakah sudah urut? Oh, tentu belum. Nah, lalu kita lanjut ke sini. J diketahui sama dengan 6. 6 apakah lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak. Lalu maka kita lanjut ke I yang selanjutnya. I diketahui sama dengan 3. 3 apakah lebih kecil daripada 5? Jawabannya ya. Lalu selanjutnya itu J. Masih sama seperti tadi. I ditambah 1 jadinya J-nya itu 4. 4 apakah lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Lalu data I-nya itu data ketiga, lalu data J-nya itu data keempat. Nah, kita lihat datanya dari data yang ada di pas 6. Data 3 di sini di pas 6 ini yaitu angka 1 dan data 4-nya itu angka 5. Nah,
ini ditukar lagi nih tempatnya. Jadinya seperti ini data pas ke-7 ya. Lalu selanjutnya J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Lalu data I-nya masih dengan data ketiga dan data J-nya itu data kelima. Nah, tadi di pas ke-7 itu data ketiganya adalah angka 5 dan di data kelimanya merupakan angka 13. Nah, karena dibalik-balik lagi, jadinya terciptalah hasil ini. Nah, ini itu hasilnya. Oh, lalu yang terakhir itu ada J sama dengan 6. Nah, ini mah sama ya kayak tadi. Ini buat kayak akhirnya gitu. 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Nah, jadinya begitu. Nah, ini untuk hasil running kodenya. Dapat dilihat ya. Ini hasilnya sama. 94, 45, 34, 13, 5, lalu 1. Nah, sekian pengertiannya sedikit tentang bubble sort descending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Alma Mutiara akan menjelaskan tentang tracing, selection, sort, ascending. Sebelum ke tracingnya, maka saya akan memperlihatkan dulu kira-kira hasil running dari codingannya seperti ini. Jadi di sini hasil data setelah sorting menggunakan selection sort ini yaitu 1, 5, 13, 34, 45, yang terakhir 94. Nah, sekarang kita coba tracing bagaimana proses selection sort itu terjadi. Langsung saja menggunakan angka yang sama. Dan di sini kita akan mengambil dari integer array 6 yang itu dari data. Yang 1 45, 94, 5, 13 dan 34. Nah, diambilnya itu sampai ke if dalam kurung I min tanda seru sama dengan I, tem sama dengan A, I min. Nah, sampai kurung kurawal yang 2 sebelum printf. Nah, kalau sudah di blok, terus kita pindahkan ke notepad. Nah, kalau sudah dipindahkan ke notepad, sebelum kita lanjutkan ke tracingnya, kita definisikan dulu nih ke index array. Baiklah, kita definisikan dulu ke index array. Indeks ke 0, ada indeks ke 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, habis itu indeks ke 0 maka akan sejajar dengan angka 1. Indeks ke 1 maka akan sejajar dengan 45. Indeks ke 2 maka akan sejajar dengan 94. Indeks ke 3 maka akan sejajar dengan 5. Indeks ke 4 maka akan sejajar dengan 13. Indeks ke 5 maka akan sejajar dengan angka 34. Nah, setelah itu berarti kita langsung ke I sama dengan 0. Maka syaratnya di sini I kurang dari N min 1. Nah, kita lihat N-nya ini kan 6. Maka I-nya, karena I-nya di sini di 0, maka 0 ini kurang dari N min 1. N-nya ini kan 6. 6 dikurang 1 berarti 5. Nah, apakah 0 kurang dari 5?
maka hasilnya ya. Nah, kalau ya, maka lanjut ke yang syarat selanjutnya, yaitu I min sama dengan I. Nah, karena I min sama dengan I, maka I-nya ini adalah, lihat ke sini, yaitu 0. Setelah itu lanjut ke J. Nah, lihat di rumusnya. J ini sama dengan I plus 0. Nah, I ini kan 0 ya. 0 ditambah 1, maka J ini sama dengan 1. Nah, langsung di syaratnya ini, langsung lihat di syaratnya. Di sini J kurang dari N. J ini kan 1. Kurang dari 6. Maka apakah 1 kurang dari 6? Iya, hasilnya ya. Nah, kalau ya, maka lanjut ke if. Yang selanjutnya ada if A dalam buka kurung AJ kurang dari AI min. Nah, kita bandingkan dulu. AJ ini berarti J-nya itu kan 1. A1 kurang dari AI min. AI min ini I minnya itu 0, maka A0. Nah, sekarang kita bandingkan. A1-nya itu berarti 45, dan AI minnya ini AI min 0, berarti A0 ini 1. Apakah 45 kurang dari 1? Maka jawabannya tidak. Kalau misalnya tidak, langsung ke J2. Maaf, maksud saya lanjut ke rumus yang selanjutnya, yaitu J++. Maka langsung saja, berarti J sama dengan 2. Nah, berarti J itu kan J kurang dari N. Nah, berarti J ini kan 2 kurang dari 6. Apakah 2 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Nah, kalau ya berarti langsung saja ke AJ kurang dari AI min. AJ-nya ini kan berarti J-nya 2 kurang dari A0. Nah, kita lihat A2-nya ini, A2-nya itu 94 kurang dari A0. A0-nya ini 1. Nah, apakah 94 kurang dari 1? Maka jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, langsung bisa lanjut ke J3. Nah, J3 berarti langsung saja 3 kurang dari 6. Nah, apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, kalau misalnya ya, bisa dilanjut ke AJ kurang dari AI min. Nah, AJ-nya ini berarti 3 kurang dari A0. Nah, A3-nya kita lihat di index array. A3-nya itu berarti 5. 5 kurang dari A0-nya 1. Nah, kalau misalnya udah gini, berarti kita apakah 5 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Nah, kalau misalnya tidak, maka lanjut ke J4. J4 4 kurang dari 6. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, kalau ya berarti lanjut ke AJ kurang dari AI min. AJ 4, berarti AJ, J-nya itu kan 4, berarti A4 kurang dari A0. Nah, A4-nya ini 13 kurang dari A0. A0-nya ini 1. Nah, apakah 13 kurang dari 1? Tidak, jawabannya tidak. Nah, kalau misalnya tidak, berarti lanjut ke J5. Nah, 5 kurang dari 6. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, kalau misalnya ya, berarti lanjut ke AJ kurang dari AI min. AJ-nya ini J-nya 5, berarti A5 kurang dari A0. A5-nya ini 34 kurang dari 1. Nah, apakah 34 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Nah, kalau misalnya tidak, maka lanjut ke J6. Nah, berarti apakah 6 kurang dari 6? Maka jawabannya tidak.
Kalau misalnya tidak, kita lanjut ke syarat yang selanjutnya, yaitu I sama dengan 1. Nah, sekarang berarti I-nya ini 1 kurang dari 5. Nah, apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya iya. Nah, kalau misalnya iya, kita lanjut ke syarat yang selanjutnya, yaitu I min sama dengan 1, sama dengan I. Nah, kalau setelah itu langsung lanjut ke J karena rumusnya di J itu I sama dengan 1. Nah, berarti kan I nya 1 ya, 1 ditambah 1 berarti jadi 2. Nah, langsung lanjut juga ke syarat yang selanjutnya, yang J kurang dari N. N ini kan berarti N nya 6 ya, berarti 2 kurang dari 6. Nah, apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau misalnya ya, berarti lanjut ke if AJ kurang dari A imin. Nah, AJ ini berarti AJ-nya 2. Kalau A iminnya ini berarti A iminnya 1 ya. Nah, sekarang kita lihat A2-nya ini 94 kurang dari A iminnya 1. Berarti A imin A1-nya 45. Nah, apakah 94 kurang dari 45? Jawabannya tidak. Nah, kalau misalnya tidak, lanjut ke J3. Langsung ke J yang plus-plus. J3 ini apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya, lanjut ke AJ kurang dari A ini. AJ-nya berarti A3 kurang dari A1. A3-nya 5, A1-nya 45. Nah, apakah 5 kurang dari 45? Jawabannya ya. Nah, kalau ya berarti ini masuk ke I-3. Ketemulah I-3. Nah, udah gini berarti lanjut ke J sama dengan 4. Nah, 4 apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, kalau misalnya ya, lanjut ke AJ kurang dari A imin. Nah, AJ-nya ini berarti A4 kurang dari A3. Nah, karena kan iminnya di sini udah 3 ya, makanya langsung dimasukin ke A iminnya, berarti langsung ke yang tadi terakhir, yaitu A3. Nah, kita lihat A4 ini 13 dan A3-nya ini yaitu 5. Nah, apakah 13 kurang dari 5? Maka jawabannya tidak. Nah, kalau tidak berarti langsung ke J5. Nah, J sama dengan 5 ini langsung ke 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau misalnya ya, berarti lanjut ke AJ kurang dari A imin. AJ-nya ini kan berarti J-nya 5. A5 kurang dari A3. A5 ini 34. Nah, apakah 34 kurang dari A3? A3-nya berarti 5. Nah, apakah 34 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Kalau misalnya tidak, berarti langsung ke J sama dengan 6. Nah, J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, setelah ini gimana? Nah, kalau misalnya udah ini, langsung ke yang selanjutnya, yaitu if dalam kurung I min tanda seru sama dengan I. Nah, I minnya itu kan yang tadi 3 sama dengan 1. Nah, apakah 3 tidak sama dengan 1? Jawabannya ya. Nah, kalau ya, langsung ke tem sama dengan A I min yang itu. Nah, tem ini sama dengan A, berarti I minnya itu tadi kan 3 ya. Berarti A3 sama dengan A3 berapa tadi? A3 itu 5. Jadi tem sama dengan A3 sama dengan 5. Nah, kalau udah gitu langsung ke yang bawah AI min. Kita lihat lagi di rumusnya, AI min sama dengan AI. Nah, AI min berarti A3 sama dengan AI-nya ini berarti 1 ya tadi. Maksudnya A1 sama dengan 45. A1-nya 45. Nah, 45
Kalau udah gitu langsung ke AI sama dengan tem. Nah, AI-nya itu AI berarti A1 sama dengan tem. Temnya ini yang tem sama dengan A3 sama dengan 5. Berarti temnya ini 5. Nah, maka di index array yaitu 0,1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti yang di integer A ini kita ganti, berarti jadi 5 pindah di index array-nya berarti ke 1. 5 di 1 di data yang ke 1, dan 45 ini pindah ke data yang ketiga. Nah, kalau udah gini berarti ini masuk pas 1. Nah, kalau misalnya udah ketemu pas satunya, kita lanjut ke yang I++. Berarti I sama dengan, tadi kan udah I sama dengan 1. Nah, sekarang I sama dengan 2. Nah, berarti I sama I kurang dari N min 1 ya. Berarti 2 kurang I-nya kan 2, berarti kurang dari N min 1-nya 5. Nah, apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya ya. Nah, kalau iya berarti lanjut ke I min sama dengan I. Nah, I min ini berarti sama dengan 2 ya, sama dengan I, karena sama dengan I. Terus kalau udah gini langsung ke J sama dengan I plus 1. Nah, karena I-nya 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi J sama dengan 3. Terus langsung ke J kurang dari N. Nah, berarti di sini 3 kurang dari 6. Nah, apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, kalau misalnya ya langsung ke if. Masuk ke if yang tadi seperti yang sudah. Berarti A3 AJ ya, AJ kurang dari AI min. Berarti AJ-nya nih, J-nya 3, AI min ini berarti 2. Nah, A3 kita lihat di indeks array yang terakhir, yang di pas 1. Berarti A3 ini 45 kurang dari AI min-nya ini A2-nya, AI min-nya kan 2. Berarti A2-nya ini 94. Nah, apakah 45 kurang dari 94? Jawabannya ya. Nah, kalau ya berarti ini adalah I min sama dengan 3. Nah, kalau udah gitu berarti langsung ke J4. Nah, apakah 4 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Nah, kalau misalnya ya lanjut ke J kurang dari AI min. Nah, berarti J-nya ini kan 4 ya. Berarti masukin 4, A4 kurang dari A3 AI min. I min-nya kan yang terakhir adalah 3. Nah, makanya masukin I min yang terakhir ke AI min yang ini. Berarti A3. Nah, sekarang A4-nya berapa? A4-nya 13. Dan A3-nya ini 45. Nah, apakah 13 kurang dari 45? Maka jawabannya ya. Kalau ya berarti ini masuk ke I min sama dengan 4. Nah, kalau yang selanjutnya J sama dengan 5. Nah, berarti udah gitu 5 kurang dari 6. Nah, apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, kalau ya berarti lanjut ke AJ kurang dari AI min. Berarti J-nya itu 5. A5 kurang dari AI min. AI min ini kita ambil dari yang terakhir yaitu 4. Berarti A4 ya diambilnya. Nah, A5 kita lihat dari yang pas ke 1 yang terakhir. A5 ini 34 kurang dari A4-nya ini 13. Nah, apakah 34 kurang dari 13? Maka jawabannya tidak. Nah, kalau misalnya tidak, kita lanjut ke J6. J sama dengan 6. Nah, apakah 6 kurang dari 6? Maka jawabannya tidak. Nah, kalau udah gini berarti kita masuk ke rumus yang if I min tanda seru sama dengan I. Nah, I min ini kan berarti 4 yang terakhir.
kita masukin langsung I min itu 4, I nya ini 2 karena dari sini ya. Nah terus berarti apakah 4 tidak sama dengan 2? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya berarti langsung ke rumusnya yang bawah, tem sama dengan A I min. Karena di sini I minnya 4, kita masukin 4 berarti sama dengan 13 yang di data itu. Nah kalau udah gitu berarti kita langsung ke bawahnya, yang bawah masukin rumus yang selanjutnya, AI min sama dengan AI. Nah AI minnya ini berarti 4, A4 sama dengan AI nya ini kan 2 sama dengan A2 nya berapa? 94. Nah kalau udah gitu langsung ke rumus yang selanjutnya, yaitu AI sama dengan tem. Nah AI ini kan berarti A2 sama dengan temnya ini tadi yang atas, tem sama dengan A4 sama dengan 13, berarti di sini sama dengan 13, berarti A2 sama dengan 13. Nah berarti kita masukin lagi index array 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kita masukin lagi integer array, integer A 6 yang itu dalam kurawal, berarti kita pindah yang data ke 4 sama data kedua. Nah berarti data kedua kita ganti menjadi 13 dan data keempat kita ganti menjadi angka 94. Nah ini adalah pas kedua. Nah berarti data yang di pas kedua ini adalah 1, 5, 13, 45, 94, dan 34. Karena hasilnya belum nyusun, maka kita lanjut lagi ke I yang syarat selanjutnya, yaitu I sama dengan I plus ya. Berarti lanjut ke I sama dengan 3. Nah yang selanjutnya I sama dengan 3 berarti langsung ke syaratnya, yaitu I kurang dari N min 1 ya. Yang tadi berarti I nya 3 kurang dari 5. Nah apakah 3 kurang dari 5? Maka jawabannya ya. Nah kalau misalnya ya, langsung ke I min sama dengan 3 sama dengan I ya. I nya ini kan 3, berarti langsung masukin 3. Terus langsung ke J sama dengan 4. Berarti ini dari mana? 4 ini dari rumus ya. Dari rumus yang J sama dengan 1. Maksudnya J sama dengan I plus 1. Nah karena I nya ini 3 ditambah 1 jadi 4. Nah langsung ke yang selanjutnya tuh J kurang N. Nah J nya ini berarti kan 4 kurang dari N, N nya 6. Nah apakah 4 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya langsung ke AJ kurang dari AI min. AJ nya kan berarti AJ, J nya 4, masukin 4 kurang dari AI min, I minnya 3, berarti A4 kurang dari A3. Kita lihat dari pas yang kedua, dari pas yang terakhir, data yang terakhir ya, yang tadi berarti A4 ini 94 kurang dari A3, A3 nya 45. Nah apakah 94 kurang dari 45? Maka jawabannya tidak. Nah kalau tidak berarti langsung ke J5. Nah 5, apakah 5 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya berarti langsung ke AJ kurang dari AI min. Nah apakah AJ ini kurang dari AI min? Nah berarti kita masukin dulu ya. Masukin dulu AJ nya, J nya 5 kurang dari AI min, I minnya berarti 3. Nah 3 berarti A5. A5 kita lihat dari datanya, A5 ini berarti 34 kurang dari A3. A3 nya ini 45. Nah apakah 34 ini kurang dari 45? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya berarti ini adalah I min sama dengan 5. Nah kalau udah kayak gini berarti langsung ke J sama dengan 6. Dilanjut ya. Terus
apakah 6 ini kurang dari 6? Maka jawabannya tidak. Nah kalau tidak, berarti kita langsung masuk ke rumus yang if i-min tanda seru sama dengan i. Nah, kita langsung aja ya, i-minnya berarti 5. Apakah 5 kurang tidak sama dengan 3? I-nya kan 3 ya, masukin 3. Nah apakah 5 tidak sama dengan 3? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya berarti langsung ke rumus yang selanjutnya, yaitu tem sama dengan a i-min. Nah a i-minnya ini kita masukin yang tadi, yang terakhir, yaitu 5 sama dengan tadi a i-minnya ini di data A5 nya berarti 34. Nah berarti tem sama dengan A5 sama dengan 34. Nah kalau udah gini berarti langsung ke yang selanjutnya, yaitu a i-min sama dengan ai. Nah a i-minnya berarti A5 sama dengan ai-nya berarti kita ubah jadi 3. ai 3, a3 ya, sama dengan, kita lihat a3 nya ini 45. Nah kalau udah kayak gini, kita langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu ai sama dengan tem. Nah ai ini berarti a3 sama dengan temnya ini kayak yang di atas, tem sama dengan a5 sama dengan 34. Berarti di sini masukin 34. Nah kalau udah gini berarti kita akan merubah di index array sama di data, yaitu integer a. Nah kalau udah gini berarti kita masukin index array-nya sama integer a-nya. Berarti kita ubah data ke 5 sama data ke-3. Data ke-3 kita ganti menjadi 34, dan data ke-5 kita ubah menjadi 45. Jadi hasilnya yang terakhir ini yaitu 1, 5, 13, 34, 94 sama yang terakhir 45. Nah ini pas yang ketiga. Nah karena ini belum nyusun ya, masih ada satu lagi. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita masuk lagi ke i++. Baiklah, langsung saja ke i++, yaitu berarti i yang selanjutnya i sama dengan 4. Nah berarti seperti yang sesudahnya atau yang setelahnya, di sini masuk ke i kurang dari n min 1 yang syarat yang selanjutnya. Berarti i-nya ini kan 4, kurang dari n-nya kan 6, kurang dari 1 berarti 5. Nah apakah 4 ini kurang dari 5? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya berarti lanjut ke yang selanjutnya, yaitu i min sama dengan i ya, i-nya berarti 4. Nah kalau udah gini berarti i minnya udah 4. Masuk ke yang selanjutnya, yaitu j sama dengan 5. J sama dengan 5 ini dari mana? Dari i ditambah 1. Nah karena i-nya tadi sudah diganti menjadi 4 dan ditambah 1, berarti 4 tambah 1 jadi 5. Nah kalau udah gini berarti langsung ke j kurang dari n. Nah j ini kan udah diganti ya jadi 5, berarti masukin 5 kurang dari n ini 6. Nah apakah 5 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya berarti langsung lanjut ke yang if itu, berarti aj kurang dari a i-min. Aj nya ini berarti j nya 5 dan a i-minnya ini i-minnya 4, berarti a5 kurang dari a4. Nah kita lihat di data a5 nya ini a5 berarti a5 nya ini 45. Nah terus a4 nya ini 94. Nah apakah 45 ini kurang dari 94? Maka jawabannya ya. Nah kalau ya berarti ketemu ya i-minnya sama dengan 5. Nah kalau udah kayak gini dilanjut ke j yang selanjutnya, yaitu j sama dengan 6. Nah apakah 6 kurang dari 6? Maka jawabannya tidak. Nah kalau tidak berarti lanjut ke yang selanjutnya, yaitu if. Masuk ke if yang i-min tanda seru sama dengan i.
kita masukin I-nya berarti 5 yang terakhir. Terus apakah I-nya berarti dimasukin juga ya 4. Nah, apakah 5 ini tidak sama dengan 4? Maka jawabannya ya. Nah, kalau ya berarti masuk ke yang selanjutnya, yaitu tem sama dengan AI min maksud saya sama dengan 45. Nah, karena 45 dari mana? Dari data A5 ya. A5 ini yaitu 45. Nah, kalau udah kayak gini, udah tem sama dengan A5 sama dengan 45, maka langsung ke yang selanjutnya, yaitu AI min sama dengan AI. Nah, AI min ini berarti A5 ya, sama dengan AI-nya ini berarti A4, sama dengan kita lihat data ke A4 ini 94. Nah, berarti hasil akhirnya A5 sama dengan A4 sama dengan 94. Nah, kalau udah gini berarti langsung ke yang selanjutnya, yaitu AI sama dengan tem. Nah, AI-nya ini kita lihat AI-nya berarti A4 sama dengan temnya itu yang tadi yang atas, tem sama dengan A5 sama dengan 45. Jadi di sini masukinnya 45. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita masuk ke index array ya, yang tadi index array sama integer A kita masukin lagi. Nah, berarti di sini kita masukin data yang di sini. Yang tadi yang tem ini berarti data yang kelima. A5 ini kita ganti menjadi dari asalnya 45 kita ganti menjadi 94. Dan A4, data yang A4 ini kita ganti menjadi 45. Nah, maka hasil akhirnya yaitu data ke 0, maka indeks 0 ya, maksud saya indeks ke 0, maka dia akan sejajar dengan 1. Terus indeks ke 1 yaitu 5, indeks ke 2 yaitu 13, indeks ke 3 yaitu 34, dan indeks ke 4 yaitu 45, dan yang terakhir indeks ke 5 yaitu 94. Nah, ini masuk ke pas yang keempat. Nah, ini udah, karena ini udah nyusun dari angka 1 sampai 94 ya. Jadi ini 1, 5, 13, 34, 45, dan yang terakhir yang paling besar yaitu angka 94. Karena ini udah nyusun berarti ini udah selesai. Nah, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari saya. Selanjutnya, terima kasih.